Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman calon reparatir, perkenalkan untuk mata diklat ini, mata diklat preparasi timbang sentisimal. Saya sebagai tutor Sylvie Mersino Fitri akan memberikan pengarahan mengenai bagaimana cara mereparasi timbangan sentisimal. Nah, sebelumnya kita teman-teman sudah pada tahu kan timbang sentisimal kayak gimana. Nah, dari sebelum kita mereparasi timbangan sentisimal ini, kita mesti tahu dulu konstruksi apa saja yang ada di timbangan sentisimal. Di timbangan sentisimal ini kita dapat melihat piring anak timbangan, gandar, bobot insut, tolok, jarum penunjuk, terus lantai muatan. Muatan. Dalam lantai muatan ini nanti ada konstruksinya, pisau-pisaunya. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui BKD dari dari timbangan sentisimal tersebut. Nah, untuk mengetahui BKD timbangan sentisimal, contohnya timbangan sentisimal yang saya contohin sekarang ini, kita yang dengan kapasitas 500 kg, kapasitasnya 500 kg, nilai D-nya 200 gram, kita dapat mencari nilai N dengan cara membagi kapasitas maksimum dibagi D. Maka kita dapat nilai N-nya 2500. Kita lihat tabel kelas timbangan, maka ini ada pada kelas 3. Kelas 3. Nah, BKD untuk kelas 3 itu, untuk timbangan kelas 3 itu, untuk BKD 0,5 E itu dari 0 sampai 500. Ya. 500. Untuk 1E dari 500 sampai 2000. Untuk 1,5E dari 2000, maaf ini kecil maksudnya, sampai 10.000. Nah, karena nilai E-nya itu 200 gram, maka untuk kelas 3 kapasitas minimumnya itu 20 E, berarti 20 dikali 200 gram sama dengan 4.000 gram, berarti minimum menimbangnya 4.000 gram sampai 100.000 gram. BKD-nya 0,5 berarti 100 gram. Untuk 100.000 gram sampai 400.000 gram, BKD-nya 200 gram. Untuk 400.000 gram sampai 500.000 gram, karena kapasitasnya 500 kg, 300 gram. Ini untuk tera ulang. Nah, kalau untuk ini untuk tera, maksud saya, maaf, kalau untuk tera sekali. Nah, kalau untuk tera ulang, untuk pengujian kebenaran itu kan 2 kali BKD tera, berarti BKD-nya untuk tera ulang 200 gram, 400 gram, sama 600 gram. Nah, dari BKD ini nanti kan kita bisa melihat berapa imbuh yang digunakan untuk mengetahui dia itu masih bagus atau enggak. Nah, kita langsung ke praktikum reparasi timbangan sentisimal. Yang pertama,
pertama-tama dalam rangka praktikum dalam rangka reparatir sebagai reparatir. Yang pertama itu kita adalah melihat apakah penunjukan 0 pada timbangan sentisimal itu baik. Pertama jangan lupa buka tuasnya. Kita lihat pas dia tanpa muatan dia itu setimbang apa enggak jarumnya. Nah, jika terjadi dia enggak setimbang, maka langkah reparasinya itu pertama kita putar skrup yang ada di bagian J ini dia. Jadi sudah ini sini kita putar skrup ini sampai dia setimbang, kanan atau kiri sampai dia setimbang. Kita lihat aja. Enggak bisa setimbang. Nih, buka skrup. Nah, kalau seandainya mutar skrupnya nggak bisa, sudah habis gitu ya. Nah, kita di sini kita tambah atau kurangkan timah yang ada di piring anak timbangan. Ini bisa ditambah dan dikurangkan. Sini. Untuk penyetelan 0. Nah, jika nolnya udah bagus, maka kita dapat menuju ke pengujian berikutnya. Oh ya, sebelumnya kalau untuk timbangan untuk reparasi dalam rangka reparasi kita itu dari pengujian yang kita lakukan, pertama pengujian kebenaran untuk timbangan untuk kebenaran gandar. Selanjutnya adalah itu eksentrisitas, pengujian eksentrisitas. Pas pengujian eksentrisitas kan kita dapat mengetahui kepekaan dan repeat dari timbangan sentisimal tersebut. Nah, baru kita terakhir melakukan pengujian kebenaran, karena kalau kita melakukan pengujian kebenaran dahulu kan dengan menggunakan kapasitas yang maksimal, biasanya kan untuk sentisimal itu kapasitasnya antara 100-an di atas. Nah, itu dapat capek jadinya karena kita karena bobotnya itu anak timbangnya itu digunakan dari banyak. Ntar kalau salahnya di eksentrisitas kan ulang lagi kebenarannya gitu. Oke, selanjutnya kalau jika ada timbangan sentisimal kita kepekaannya kurang bagus, pas digoyang dia nggak balik, nggak itu. Kalau gini kan masih bagus ya pekanya. Nah, kalau dia pas digoyang nggak peka, maka berarti itu pisau-pisaunya kemungkinan berkarat. Nah, pisau-pisau untuk agar dia agar dia peka, maka pisau-pisau tersebut diamplas dan dibersihkan agar sampai dia tajam gitu, sama bantalannya itu nggak slip. Nah, itu untuk kepekaan. Nah, selanjutnya kan pengujian gandar utama. Pengujian gandar. Nah, pengujian gandar kita menggunakan kapasitas maksimum dari gandar tersebut. Nah, kalau di sini kapasitas maksimum gandarnya 50 kg. Nah, kita ambil anak timbangan 50 kg. Berarti di sini juga anak timbangan yang M2 ya. 5 kg berarti yang 500 gram. Nah, kita lihat jika dia setimbang berarti oke untuk kebenaran gandar. Nah, jika dia nggak setimbang, kita itu bisa mereparasinya di sini, di insutnya. Di insutnya ini bisa ditambah atau dikurangi. Bisa ditambah atau dikurangi. Nah, jika insutnya tidak bisa ditambah atau dikurangi, maka kita harus memperpanjang atau memperpendek jarak JH di sini untuk kebenaran gandar. Terima kasih. Selanjutnya, setelah
gandarnya benar, maka kita dapat melanjutkan ke pengujian eksentrisitas. Nah, untuk pengujian eksentrisitas kan pakai kebenaran gandar, pakai skala utama. Nah, karena pada skala utama di kebenaran gandar kita udah oke, berarti kita menguji yang bagian 2, 3, 4, dan 5. Kita uji. Nah, jika dia melewati BKD, maka kita lihat dulu, kan diuji keempat-empatnya. Nah, kita lihat jika salah satu titik eksentrisitas itu nggak benar atau di luar BKD, maka yang di luar BKD itu kita harus melihat jarak antara pisau-pisau yang di titik yang benar disamakan dengan jarak pisau di titik yang nggak benar gitu. Maksudnya pisau-pisau di titik yang tidak benar disamakan dengan pisau yang di titik yang benar. Nah, kita lihat pisaunya yang mana. Ketra, tolong cek, Bang Ketra. Dibuka. Buka. Dan situ. Nah, ini maksud saya. Ini, kan ini tadi posisi 2, 3. Ini pisau-pisaunya 4 dan 5. Nah, kalau dia kepekaannya kurang, berarti pisau-pisau ini tuh kita pertajam atau berkarat ini dibersihkan. Nih kalau untuk kepekaan. Nah, kalau seandainya dia jaraknya untuk eksentrisitas dia nggak bagus, maka ini jarak antara pisau ini dengan pisau ini nih, nah, bisa dibuka. Pisau ini disamakan sama pisau yang misalnya yang benar itu 2. Ya 2 sama 5. Berarti jarak pisau yang ini yang 3 ini sama ini harus disamakan dengan yang pisau 2 sampai dia sama. Nah, kalau kita coba, kalau dia udah sama, kita uji lagi. Kalau dia benar berarti udah. Nah, untuk selanjutnya adalah kesalahan pada pengujian kebenaran. Nah, kalau kesalahan pada pengujian kebenaran, jika yang diperbaiki itu adalah pisau AB. Pisau AB, tolong Ketra. Pisau AB itu di sini. Kita balik dulu ya. Balian mana Bang Ketra? Iya, balian. Nah, pada sentis di sini pisau AB itu kita itunya gini. Kalau dia seandainya yang berat itu imbuh yang berat itu berada di gandar, maka kita memperpendek pisau AB ini kita perpendek. Nah, jika imbuhnya di dek, maka ini diperpanjang dengan memutar yang ini. Ini diputar. Ini untuk pengujian kebenaran. Pisau ini terhubung sama yang ini, terhubung sama yang JH. Dah. Demikian saja untuk reparasi. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.